Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast kali ini bersama saya Dinda Aulia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting nih teman-teman, yaitu konstipasi. Mungkin terdengar sedikit kurang menarik ya, tapi percaya deh teman-teman, topik kali ini sangat penting untuk diketahui, terutama bagi kita yang ingin menjaga kesehatan pencernaan kita. Karena mungkin beberapa dari kita sudah pernah mengalami kondisi ini, namun tidak terlalu mengerti apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, apa sih sebenarnya konstipasi itu? Apa saja gejalanya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk langsung saja kita simak pembahasan lengkapnya bersama-sama. Konstipasi atau sembelit adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam buang air besar atau bahkan tidak dapat buang air besar secara teratur dan nyaman. Hal ini disebabkan oleh feses yang terlalu keras dan juga kering, sehingga sulit untuk dikeluarkan. Konstipasi dapat terjadi pada siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi sangat penting nih teman-teman bagi kita untuk mempelajari lebih dalam mengenai konstipasi. Ada beberapa tanda bahwa seseorang sedang mengalami konstipasi, antara lain yaitu sulit buang air besar. Pada kondisi konstipasi, seseorang dapat merasakan kesulitan untuk buang air besar dan terkadang hanya dapat mengeluarkan sejumlah kecil feses. Rasa tidak nyaman di perut juga menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami konstipasi. Pada beberapa kasus, seseorang dapat merasakan rasa tidak nyaman di perut atau perut terasa kembung. Gejala selanjutnya adalah perut terasa penuh. Seseorang juga dapat merasakan perut terasa penuh meskipun tidak sedang makan. Dan gejala yang terakhir dapat ditandai dengan mual. Beberapa orang juga dapat merasakan mual atau bahkan muntah pada kondisi konstipasi yang lebih parah. Gejala konstipasi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dan terganggu dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi kondisi ini agar tidak semakin parah. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya konstipasi nih teman-teman. Antara lain adalah kurangnya konsumsi serat dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan yang rendah akan serat dapat membuat feses menjadi lebih keras dan sulit untuk dikeluarkan. Yang kedua, karena kurangnya asupan cairan dalam tubuh. Kurang minum air atau cairan lain dapat membuat feses menjadi lebih kering dan juga membuat feses menjadi sulit untuk dikeluarkan. Kurangnya aktivitas fisik juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konstipasi. Orang yang kurang bergerak atau tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur cenderung lebih rentan terkena konstipasi. Jadi, mulai sekarang jangan malas lagi ya teman-teman untuk rutin berolahraga kalau tidak mau terkena konstipasi. Penyebab konstipasi yang selanjutnya ada karena efek samping penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa obat antidepresan, obat tekanan darah, dan obat penghilang rasa sakit dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konstipasi. Dan yang terakhir, konstipasi dapat disebabkan karena kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis seperti diabetes menjadi salah satu penyebab terjadinya konstipasi karena kerusakan saraf terkait diabetes dapat mempengaruhi saraf vagus yang mengontrol pergerakan makanan melalui saluran pencernaan. Akibatnya, pengidap diabetes mudah mengalami konstipasi. Ketika kondisi tersebut, usus tidak dapat memproses limbah padat secara efektif. Akibatnya, seseorang bisa menjadi sembelit.
Tapi jangan khawatir nih teman-teman, karena ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk mencegah dan juga mengatasi terjadinya konstipasi. Apa saja sih caranya? Cara yang pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah dengan memperbanyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan serat, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Tidak hanya mengonsumsi makanan yang tinggi serat, teman-teman juga dapat mencegah dan mengatasi terjadinya konstipasi dengan memastikan bahwa teman-teman tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari, yaitu 8 gelas sehari. Mengonsumsi cukup air ditujukan karena dapat membantu menjaga kelembapan feses dan melancarkan pencernaan. Cara yang ketiga yang dapat teman-teman lakukan adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, seperti berjalan kaki, berlari, atau olahraga ringan lainnya. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat metabolisme. Terakhir, hindarilah mengonsumsi makanan yang dapat memicu konstipasi, seperti mengonsumsi makanan berlemak, makanan berkarbonasi, dan juga beralkohol. Namun, teman-teman dapat mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik, seperti tempe dan yogurt. Atau teman-teman juga dapat mengonsumsi obat pencahar jika diperlukan. Itulah tadi pembahasan kita mengenai konstipasi, dari definisi hingga cara pencegahan dan juga mengatasinya. Semoga podcast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi yang sedang mengalami masalah konstipasi. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan yang sehat, minum air yang cukup, dan tetap aktif beraktivitas untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Saya Dinda Aulia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.